Apa jadinya jika satu keputusan Indonesia tiba-tiba mengguncang keseimbangan kekuatan udara di Asia Pasifik? Di saat banyak negara masih bermain aman, Indonesia justru mengambil langkah yang tidak terduga. Nama Sukhoi Su-57 atau Su-57E mulai masuk dalam percakapan strategis. Bukan sekadar alutsista biasa, tapi sebagai simbol perubahan arah. Pertanyaannya, apakah ini benar-benar game changer? Atau justru langkah berisiko tinggi dalam permainan geopolitik global? Konten ini merupakan analisis berbasis data terbuka, dinamika geopolitik, dan interpretasi strategis. Tujuannya adalah edukasi dan diskusi, bukan klaim kebenaran mutlak. Mari kita luruskan dulu satu hal penting. Narasi yang beredar sering menggambarkan Su-57S sebagai jet tak terlihat yang tak terkalahkan. Realitanya tidak sesederhana itu. Secara teknis, Su-57 memang masuk kategori jet tempur generasi kelima. Sejajar dengan platform seperti F-35 Lightning II, ia memiliki teknologi stealth, super maneuverability, sensor fusion, radar multiband, dan kemampuan multi-role. Namun penting dicatat, dalam banyak analisis barat, Su-57 masih dianggap belum sepenuhnya mature dibanding F-35, terutama dalam hal ekosistem perang jaringan. Artinya, ini bukan soal siapa lebih hebat secara absolut, tapi siapa lebih cocok dengan strategi Indonesia. Langkah yang diasosiasikan dengan Prabowo Subianto bukan sekadar pembelian alutsista. Ini adalah strategi diversifikasi kekuatan. Selama beberapa dekade, banyak negara terjebak dalam satu ekosistem militer. Barat tergantung NATO dan AS. Timur tergantung Rusia atau China. Indonesia mencoba jalan berbeda, tidak bergantung sepenuhnya pada satu blok. Contohnya, pembicaraan F-15X dari AS, Rafale dari Prancis, dan potensi Su-57 dari Rusia. Ini disebut dalam geopolitik sebagai hedging strategy. Analisis penting, Indonesia mengurangi risiko embargo, meningkatkan posisi tawar terhadap semua pihak, menghindari ketergantungan teknologi tunggal. Reaksi dari Amerika Serikat bukan semata soal Indonesia. Ini soal presiden global. AS selama ini memiliki instrumen seperti CATSA. Jika Indonesia tetap melangkah, negara lain bisa mengikuti. Dominasi pasar senjata barat bisa tergerus. Pengaruh politik AS melemah di kawasan. Namun di sisi lain, ada realita penting. AS jarang benar-benar menjatuhkan sanksi berat ke mitra strategis besar seperti Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia adalah kunci stabilitas ASEAN, jalur strategis Indo-Pasifik, mitra penting dalam menghadapi China. Jadi yang terjadi sebenarnya bukan panik, tapi kalkulasi ulang. Narasi populer sering menyebut, radar musuh tidak akan bisa melihat Su-57. Ini perlu diluruskan. Dalam dunia militer modern, tidak ada stealth yang 100% tak terlihat. Yang ada adalah mengurangi jarak deteksi. Radar modern tetap bisa mendeteksi anomali, melacak secara terbatas. Jadi keunggulan Su-57 sebenarnya adalah masuk lebih dekat tanpa terdeteksi penuh. Menyerang lebih dulu, kombinasi manuver ekstrem dan sensor. Jika Indonesia benar-benar mengoperasikan jet seperti ini, efeknya bukan hanya militer, tapi juga psikologis. Negara-negara di kawasan kemungkinan akan upgrade radar dan sistem pertahanan udara, meningkatkan kerjasama militer, mempercepat modernisasi alutsista. Namun ada satu faktor penting, arms race di Asia Tenggara biasanya terbatas oleh anggaran. Tidak semua negara bisa langsung menyamai teknologi ini. Salah satu alasan strategis yang jarang dibahas, sistem barat sering memiliki ketergantungan logistik, update software terkontrol, integrasi yang tidak sepenuhnya bebas. Sementara sistem Rusia dikenal lebih independen, lebih fleksibel dalam operasional, minim kontrol eksternal. Bagi Indonesia, ini krusial, karena dalam skenario konflik, yang paling berbahaya bukan kalah, tapi sistem tidak bisa digunakan sama sekali. Jika kita tarik benang merahnya, kehadiran Su-57E jika benar terrealisasi bukan sekadar soal teknologi, kekuatan tempur atau gengsi militer, tapi tentang perubahan posisi Indonesia dari market menjadi strategic player. Kemandirian pertahanan, menghindari ketergantungan satu kekuatan, diplomasi tingkat tinggi, bermain di antara kekuatan besar tanpa terjebak. Langit Nusantara mungkin tidak berubah dalam semalam, tapi keputusan seperti ini bisa mengubah cara dunia memandang Indonesia. Pertanyaannya sekarang, apakah ini langkah menuju kemandirian strategis atau awal dari tekanan geopolitik yang lebih besar? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Dan kalau kamu suka analisis seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk insight geopolitik terbaru.